Langkah tak terduga lagi-lagi dilakukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Putin telepon langsung Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Itu terjadi beberapa jam sebelum Trump menjamu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kali ini Zelensky membawa harap saat akan menemui Trump. Rudal Tomahawk yang beberapa waktu lalu disebut telah mendapat restu Trump untuk dipakai di garis depan perang Ukraina. Tomahawk senjata strategi yang digadang-gadang bisa mengubah arah perang Ukraina melawan Rusia. Tapi harapan itu kembali pupus. Untuk kesekian kalinya, Zelensky pulang dengan tangan kosong. Ada apa di balik lobi senyap Putin ke Trump ini? Apakah ini harapan palsu lagi dari Amerika Serikat untuk Ukraina? Trump menunjukkan dua wajah berbeda saat menyangkut urusan Rusia-Ukraina. Selama beberapa minggu, Trump menunjukkan ketidaksabaran dan rasa frustrasinya karena Putin tak kunjung mengakhiri perang. Ketidaksabarannya itu memicu sinyal bahwa Trump mungkin bersedia mengirim Rudal Tomahawk yang digadang-gadang bisa mendukung kemenangan Ukraina di medan perang. Namun, nada bicara Trump seketika berubah usai ia dan Putin berbicara dalam waktu lama melalui sambungan telepon pada Kamis 16 Oktober 2025. Setelah berbicara dengan Putin, Trump tampaknya mengurungkan niatnya untuk mengirim Rudal Tomahawk ke Ukraina. Tak hanya batal menyerahkan Rudal Tomahawk, Trump bahkan mengumumkan berencana untuk menemui Putin di Budapest, Hungaria beberapa minggu lagi. Ada dua alasan kenapa Trump batal mengirim Tomahawk ke Ukraina. Pertama, karena menyadari pengiriman Rudal Tomahawk ke Ukraina bisa menimbulkan eskalasi perang. Dan kedua, Amerika Serikat sendiri masih membutuhkan Rudal Tomahawk dan sayang untuk memberikannya untuk Ukraina. Tomahawks are very dangerous weapons. They're incredible weapons. If you like warfare, it's one of the most accurate. You know, we hit 30 Tomahawks in Iran after the B-2s did their damage. We sort of gave it a little capper with 30 Tomahawks from a submarine, quite far away actually. But they're an amazing weapon. They're a very powerful weapon, but they're a very dangerous weapon, and it could mean big, escalation. It could mean a lot of bad things can happen. Tomahawks are a big deal. But one thing I have to say, we want Tomahawks also. We don't want to be giving away things that we need to protect our country. We have a very strong country right now. We have a strong military. We have the greatest military in the world. We have the greatest weapons in the world. I want to get this war over. Okay? Pernyataan Trump itu memastikan Zelensky harus pulang dengan tangan kosong dan menerima fakta kali ini ia kembali gagal meyakinkan Trump untuk mengirim Rudal Tomahawk ke Ukraina. Pertanyaannya, langkah apa yang sebenarnya dilakukan Rusia? Tanpa menembakkan peluru, Rusia berhasil menggoyahkan keputusan Gedung Putih. Rusia seolah tahu menaklukkan Ukraina tidak hanya dilakukan lewat adu senjata di medan perang, tapi juga melemahkan dukungan dari sekutu barat Ukraina. Dengan menghubungi Trump secara personal lewat Putin, Rusia tampak menekan Amerika Serikat untuk menahan diri agar tidak mengirim senjata strategis seperti Rudal Tomahawk. Langkah itu mencerminkan strategi geopolitik perang senyap Rusia yang tak lagi mengandalkan serangan rudal, melainkan dengan mengacaukan keputusan musuh lewat politik luar negeri. Pertanyaannya sekarang, masih adakah peluang Ukraina memenangi perang tanpa Rudal Tomahawk? Posisi Ukraina kian terpojok. Lagi-lagi Kiev diuji sekutunya. Di satu sisi, Zelensky harus pulang tanpa hasil dari Washington, dan di lain sisi, dukungan NATO kini jadi satu-satunya napas bagi Ukraina. Melansir di Independent, mantan Kepala Staf Pertahanan Inggris, Lord Richards meragukan Ukraina bisa menang bahkan dengan sumber daya yang memadai. Namun, Richard menyebut ada satu cara agar Ukraina bisa mengusir tentara Rusia dari wilayahnya. Richard menyebut pasukan NATO harus terlibat langsung di lapangan untuk melawan Rusia. Tanpa berlindung di bawah payung NATO, Ukraina tak bisa bertahan apalagi menang.
Pada akhirnya, perang kini bukan soal adu kuat di medan peperangan, tapi juga melalui perang diplomasi. Rusia harus memastikan agar dukungan Barat terhadap Ukraina melemah. Dan di saat yang sama, menjaga dukungan dari Barat saat ini adalah tugas dari Ukraina. Pertemuan Zelensky dengan Trump telah disabotase Putin diam-diam, menggagalkan upaya terakhirnya mendapatkan rudal jelajah jarak jauh Tomahawk. Trump mengisyaratkan bahwa ia enggan menyerahkan senjata Amerika Serikat, tapi tetap bersikap baik kepada Zelensky. Zelensky tak banyak bicara, namun masih berupaya membujuk Trump dengan mengisyaratkan bahwa Ukraina bisa menawarkan teknologi drone-nya dalam perjanjian pertukaran. Trump pun tampak terbuka terhadap gagasan Zelensky kali ini. Meja diplomasi Ukraina Amerika Serikat masih terjal demi Rudal Tomahawk. Trump masih enggan melepas senjata itu, entah karena bahayanya atau karena lobi senyap Putin. Ukraina pun kian terjepit oleh bayang-bayang bahaya nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir Kiev kini ada di titik kritis, berpotensi memicu bencana nuklir kapan saja. PLTN terbesar di Eropa, Zaporizhia, terpaksa mengandalkan generator listrik untuk mendinginkan 6 reaktor yang dimatikan. Karena jaringan listrik ke PLTN Zaporizhia terputus akibat perang Rusia Ukraina. Sejak 23 September 2025, Zaporizhia hidup dengan generator darurat. Penggunaan generator terus-menerus untuk mendinginkan reaktor dan melindungi bahan bakar bekas berpotensi memicu insiden nuklir besar-besaran. Namun kekhawatiran itu mereda perlahan karena perbaikan pasokan listrik ke PLTN Zaporizhia sudah dimulai. Perbaikan ini diharapkan dapat mengakhiri pemadaman listrik di PLTN Zaporizhia selama 4 minggu belakangan. Telepon dua presiden boleh jadi lebih mematikan dari sebuah rudal. Ukraina kembali terjebak di antara dua kekuatan besar. Rusia kini bermain dengan waktu dan kata, Amerika Serikat bermain dengan janji dan kepentingan. Sedangkan Ukraina hanya berpegang pada harapan bahwa mungkin dunia masih peduli. Trump menyebut-nyebut soal perdamaian, tapi di baliknya ada barter yang tak seimbang. Putin menyebut-nyebut soal stabilitas, tapi mungkin yang dimaksudnya adalah peta kuasa baru di Eropa. Di antara Trump dan Putin, Zelensky kian kepayahan. Didesak perang yang kian tak imbang dan rudal Tomahawk yang terus digantung harapan. Lalu, NATO menegaskan bahwa Ukraina tak akan menang melawan Rusia. Tentu jika tanpa peran aliansi pertahanan Atlantik itu. Di sisi lain, PLTN Zaporizhia diambang kritis bisa meledak kapan saja karena kini hanya bergantung pada generator. Pertarungan Putin, Zelensky, dan Trump belum usai. Kira-kira langkah apa lagi yang akan diambil ketiganya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.